Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya nggak tahu apakah kalian dulu pernah ngikuti ya. Dulu pernah ada berita seorang tukang las dari Bali ya. Dia mengaku bisa membuat lengan robotik ya. Yang mana beritanya sangat heboh ya, sampai diliput oleh berita-berita media-media nasional gitu ya. Nah, sebetulnya ketika saya ngelihat videonya ya kawan, saya langsung ngelihatnya kok kayak konyol banget ya, kayak nggak mungkin gitu loh, lengan robotik dibuat dari barang rongsokan gitu ya. Nah, waktu itu beritanya sangat heboh sehingga kemudian sampai dia didatangi oleh dosen teknik dari Universitas Udayana, kemudian sampai dia mendapat sumbangan dari Gubernur Bali kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah waktu itu sampai dapat 40 juta rupiah atau berapa. Nanti saya coba tampilkan ini ya, screenshotnya kalau saya nemu ya kawan. Nah, sebetulnya ya kawan, waktu itu saya ingin mereaksi, tapi saya belum punya channel YouTube yang sebesar sekarang, sehingga waktu itu saya mereaksinya di Facebook saya aja, yang mana Facebook pun nggak banyak orang yang ikuti saya juga gitu ya. Nah, akhirnya sekarang ya saya penasaran bagaimana sih kabarnya dia gitu ya. Bagaimana dia membuat escape plan ya. Escape plan itu bagaimana menyelesaikan saga atau menyelesaikan dramanya gitu ya kan. Nah, sebetulnya waktu itu ya kan, ketika diliput berita di TV maupun di YouTube gitu ya, saya lihat banyak keanehan yang bisa kita lihat di situ ya. Dia kan ngakunya membeli alat untuk ngontrol itu, dia taruh di kepala, kemudian disalurkan dengan kabel kontrol sehingga tangannya yang katanya lumpuh ya, itu bisa digerakkan pakai mekanisme robot itu ya. Itu ngakunya dia lumpuh ya kan. Nah, sebetulnya itu perlu diklarifikasi, bener lumpuh atau enggak gitu ya. Jadi waktu itu nggak ada yang analisis ya, bener nggak lumpuh tangannya gitu ya, sehingga kemudian orang kan jadi percaya ya, saya pura-pura lumpuh terus. Saya seperti sekarang ya kan, bisa aja ngaku saya lumpuh lalu karena pakai baju kaos ini jadi nggak lumpuh lagi ya. Seperti itu orang-orang yang nggak berpikir kritis akan gampang diperdaya ya, hanya karena ada kabel-kabel yang berjuntai-juntai gitu ya kan. Nah, ketika itu saya sebetulnya udah sangat curiga ya dengan kebenaran perkataannya dia. Dia bilang katanya yang dia taruh di kepala itu adalah alat yang dia beli dari eBay katanya ya, eBay maksudnya ya, eBay dari itu ya, online shop di Amerika gitu ya kan. Nah, waktu itu dia bilang katanya saya beli ini kok, sensor lie detector gitu ya. Ini sebenarnya manual saya pakai lie detector atau biasa di bahasa Indonesianya apa namanya? Alat uji kebohongan lah gitu. Cara kerjanya sebenarnya simpel sekali. Kalau ini kan ini power. Sebetulnya dia ngomong sensor lie detector itu udah salah kawan. Karena apa? Lie detector itu biasanya hanya menggunakan apa? Dia ngukur detak jantung sama ngukur intensitas keringat gitu ya. Sehingga nggak ada hubungannya sama otak ya kawan. Sehingga ketika dia ngaku menggunakan sensor lie detector itu sebetulnya udah ngaco di situ ya. Nah, lucunya media-media itu entah nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, yang penting beritanya panjang gitu ya. Akhirnya ya disebar-sebarin gitu ya kan. Kemudian keanehan berikutnya adalah dari mekanisme yang saya lihat itu ya. Itu banyak yang aneh ya kan. Saya perhatikan di beberapa scene gitu ya, ada ketika nampak di situ di lengannya itu ada apa namanya itu gas spring ya, atau spring gas yang biasanya seperti piston yang kita lihat kalau ini ya, kita buka bagasi mobil ya kan ada gas spring yang ini yang menopang pintu itu ya, yang mendorong sehingga buka. Nah, terus kalau kita tekan nah seperti itu. Nah, ngapain dia pasang di situ ya, kemudian dia coblos pakai selang gini. Kalau dicoblos itu pasti bocor dan tidak bisa berfungsi lagi ya kan. Nah, saya nggak tahu gunanya apa selang itu, apakah maksud dia itu hidrolik. Kalau hidrolik kok cuman dicolok gitu, harusnya kan ada crimpingnya kah atau apa biar olinya nggak berserakan atau apa. Dan tidak ada tetesan oli satupun di situ ya kan. Sehingga kalau ada selang terus dia ngaku ada hidrolik, di mana pompa hidroliknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, memang ya kan dari beberapa orang itu ada yang mencoba, dia bisa geraknya cuman gini dan gini aja ya kan. Sehingga kalau dia ngakunya bisa bekerja dengan itu, bisa ngontrol dengan pikirannya, itu nggak mungkin gitu ya. Karena geraknya ya kayak di switch ya, switch on, switch off gitu. Jadi motornya hanya
gerakannya dua arah itu aja, ke sana atau ke sini gitu ya. Dan sekali lagi itu tidak mungkin dikontrol dengan otak, dengan lie detector tadi, karena secara prinsip lie detector bukan bekerja seperti itu. Nah kemudian keanehan yang ketiga, saya lihat kok dia itu ada pakai kayak sarung tangan kayak gini ya, itu memang sarung tangan las ya kan. Terus apa maksudnya sarung tangan las kok terus dimasukin selang kayak gini nih? Apa maksudnya biar jarinya bisa bergerak seperti ini gitu ya? Kalau ataukah itu selang infus gitu ya, sehingga ya saya nggak tahu apa maksudnya. Mungkin kalau menurut saya sih hanya untuk gaya-gayaan aja gitu ya, karena nggak ada fungsinya sama sekali. Jadi dari situ sebetulnya saya lihat sangat meragukan sekali ya. Saya bisa bilang 100% bahwa itu nggak benar ya kawan. Jadi seperti itu. Nah kemudian akhirnya apa? Orang kan yang ke sana makin banyak ya kawan. Seperti saya bilang tadi ada dosen Udayana gitu ya. Terus habis itu mungkin orang udah mulai banyak yang ingin membuktikan. Akhirnya kayaknya dia udah mulai takut nanti kebongkar ya. Akhirnya apa? Dia membuat pengakuan bahwa mesinnya rusak gara-gara kena air hujan yang atapnya bocor gitu ya kan. Nah ini suatu escape plan ya. Jadi escape plan itu adalah rencana melarikan diri ya. Bagaimana agar drama ini selesai tanpa dia disalahkan. Akhirnya dia bilang alatnya rusak gitu ya. Sebetulnya kalau dia bilang alat rusak karena air itu kan konyol banget ya kan. Kalau kalian pernah bikin suatu alat lalu alat itu rusak, pasti kalian bisa benerinnya lagi. Jadi sangat aneh kalau dia bilang rusak nggak bisa betulin lagi gitu ya. Jadi itu adalah keanehan yang berikutnya yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Kalau kalian pernah membuat suatu barang, kalian pasti bisa bikin barang seperti itu lagi. Dan biasanya yang berikutnya pasti lebih bagus karena kalian tahu kelemahannya, lalu kalian improve, kalian tambahin fiturnya gitu ya. Jadi itu keanehan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah akhirnya terus saya penasaran, bagaimana beritanya dia, bagaimana sekarang gitu. Apakah setelah dia ngaku lengan robotiknya rusak, apakah dia harus acting terus menerus tangannya lunglai gitu ya kan. Nah akhirnya saya cari berita, rupanya dapat berita. Dia ngakunya katanya udah berobat, udah terapi, tangannya udah sembuh, jadi udah bisa kerja normal. Nah, luar biasa, ini escape plan kedua ya. Jadi alatnya rusak, kemudian tangannya udah sembuh. Luar biasa. Yang aneh tadi sekali lagi, kok dia nggak bisa bikin alat itu lagi, gitu ya kan? Harusnya kalau dia memang bisa bikin, ya kan enak bisa nolong banyak orang ya kan. Apalagi dijual ya, dijual itu pasti bisa laku miliaran ya kan. Mungkin kalau kan dilirik perusahaan kayak perusahaannya Elon Musk gitu ya, bisa triliunan gitu ya kan, kalau memang dia bisa gitu ya kan. Oke kawan-kawan, jadi sekian dulu ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita ke depan ya. Jangan mudah percaya pada berita-berita bombastis ya, karena apa? Media-media pun ya, meskipun media yang mainstream ya kan, media yang udah terkenal, zaman sekarang itu gampang sekali ini apa, menggoreng berita ya, berita yang receh-receh, yang nggak penting, yang belum jelas kebenarannya itu digede-gedein ya, sehingga kemudian heboh. Karena apa? Orang itu suka kan. Apalagi kayak itu tadi contohnya ya, orang yang miskin kemudian bisa membuat sesuatu yang heboh, itu akan menjadi berita yang luar biasa, lalu akan digoreng sama media sehingga bisa sampai berhari-hari, lumayan ya, penontonnya akan banyak banget gitu ya kan. Sampai sekarang sih saya bukan kerjasama ya, sampai sekarang yang saya masih percaya itu Tempo kan ya. Tempo itu nggak ikut goreng ya, seingat saya. Mudah-mudahan saya nggak salah sih, nanti coba saya cari ya. Kalau ada screenshotnya saya tampilkan. Nggak ikut goreng. Terus yang satu lagi itu Narasi ya. Narasi itu punyanya siapa? Najwa Shihab ya. Itu menurut saya juga nggak suka goreng. Tapi impactnya apa? Impactnya apa? Kalau mereka suka memberitakan kebenaran, biasanya itu dimusuhi pemerintah kan. Jadi banyak sekali buzzer pemerintah itu yang menyerang kayak Tempo, kayak Narasi. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan dengan cerita saya kali ini bisa ya ke depannya kawan-kawan lebih waspada ya terhadap berita-berita maupun dari YouTuber ya maupun dari media mainstream. Perlu kita waspadai, bener nggak sih ya, sebelum kita kemudian nyebar-nyebarin atau mengagum-agumi gitu ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.